Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Masna Fatimatu Zahroh dengan nomor induk mahasiswa 18210069 akan mencoba menghitung pembagian ahli waris dari berbagai perspektif, baik dari perspektif kompilasi hukum Islam atau KHI, perspektif Syiah, perspektif Hazairin, dan juga perspektif Syahrur. Baik, langsung saja kita menuju ke penghitungannya. Baik, yang pertama di sini saya akan mencoba menghitung ahli waris dari mayit Fatih menurut kompilasi hukum Islam. Nah, di sini sang mayit meninggalkan harta warisan sebanyak Rp600.000, lalu meninggalkan ahli waris anak laki-laki, anak perempuan, ayah, nenek dari ibu, istri, dan juga saudara laki-laki kandung. Baik, di sini yang pertama adalah anak laki-laki. Anak laki-laki di sini adalah asobah binafsih atau asobah karena dirinya sendiri. Lalu anak perempuan di sini juga mendapatkan asobah karena dia bersama dengan anak laki-laki. Di sini ayah mendapatkan bagian 1/6 karena dabil furud, lalu nenek mendapatkan 1/6, istri mendapatkan 1/8, dan saudara laki-laki mendapatkan mahjub atau tertutup karena adanya keturunan, yakni anak laki-laki dan juga anak perempuan. Nah, langsung saja di sini kita tentukan KPK-nya. KPK-nya yakni yang bisa dibagi sama 8, dibagi sama 6, yakni adalah 24. 24 langsung dibagi dengan 1/6, yakni 4, di sini juga 4, dan di sini 3. Nah, anak laki-laki dan anak perempuan di sini mendapatkan sisa dari asal masalahnya. Di sini asal masalahnya berjumlah 11, yang mana masih sisa 13. Nah, di sini nanti 13 adalah bagian dari anak laki-laki dan juga anak perempuan, seperti itu. Saudara laki-laki di sini mahjub, yang mana tidak mendapatkan apa-apa. Lalu bagaimana cara membagi bagian dari masing-masing anak laki-laki dan anak perempuan? Kita mencari asal masalah baru, yang mana harus asal masalah baru yakni didapatkan dari jumlah bagian anak laki-laki dan anak perempuan, yang mana anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dan anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Jumlahnya 3. Jadi 24 di sini dikali 3 sama dengan 72. Lalu sama ke bawah juga nanti dikali 3 untuk menemukan hasil dari asal masalah baru. Dikali 3, dikali 3, dikali 3, dan dikali 3. Di sini adalah 39, di sini 12, 12, dan 9. Lalu karena bagian dari anak laki-laki di sini adalah mendapatkan 2 bagian, maka di sini anak laki-laki mendapatkan 26 dan anak perempuan mendapatkan 13. Yang mana satu anak perempuan adalah setengah dari anak laki-laki. Lalu kita tinggal hitung. Di sini 26/72 dikali harta warisannya yakni 600.000. Di sini sama dengan 217.000. Lalu sama juga di sini per 72 dikali 600.000. 72 ini dari mana? Dari hasil dari perkalian ini. Lalu anak perempuan mendapatkan 108.000. Di
Sini juga langsung dibagi 72 dikali 600 sama dengan 100.000. Sini juga sama. Rp75.000. Nah, jika ditotal maka keseluruhan ini harus berjumlah harta warisnya, yakni 217 ditambah 108 ditambah 100 ditambah 100.000 dan ditambah 75.000, yakni 600.000. Kita menuju ke contoh kasus yang kedua. Baik, di sini kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Mayit bernama Wulan meninggalkan harta warisan sebanyak 300.000 dan ahli waris diantaranya suami, ibu, saudara laki-laki kandung, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, dan juga ayah. Baik, di sini langsung saja kita bagi dari masing-masing bagiannya. Yang pertama adalah suami mendapatkan 1/4 karena terdapat furu atau keturunan. Lalu ibu juga mendapatkan 1/6 karena terdapat furu. Lalu saudara laki-laki kandung di sini mahjub karena terdapat furu atau keturunan. Di sini cucu perempuan dari anak laki-laki adalah mendapat asobah karena ahli waris pengganti, yang mana di sini anak laki-laki telah meninggal dan warisannya digantikan kepada cucu perempuan, yang mana bagiannya merupakan bagian dari anak laki-laki, yakni asobah. Lalu di sini saudara perempuan mendapatkan mahjub karena terdapat saudara laki-laki kandung. Lalu di sini ayah mendapatkan 1/6 karena adanya furu. Baik, di sini kita langsung mencari KPK. KPK-nya di sini adalah yang habis dibagi 4 dan habis dibagi 6 adalah 12. 12 dibagi 1/4 3, 12 dibagi 1/6 adalah 2. Di sini asobah kita lewati dulu, mahjub tidak mendapatkan apa-apa, dan 12 dibagi 1/6 adalah 2. Baik, untuk mencari asobahnya di sini kita jumlahkan 3 ditambah 2, 5 ditambah 2 sama dengan 7, maka 12 dikurangi 7 adalah 5. 5 merupakan bagian dari si asobah. Lalu langsung saja kita bagi dengan asal masalah, dikalikan harta warisan sama dengan 75.000 dibagi 12 dikali 300 sama dengan 65.000. 5 dikali harta warisan sama dengan 125.000, dan di sini 2/12 dikali harta warisan sama dengan 65.000. Apabila dijumlah adalah 300.000. Baik, kita lanjut ke perspektif Syiah. Baik, di sini kita menuju ke contoh pembagian waris menurut perspektif Syiah. Untuk contoh soal yang pertama, di sini ada anak laki-laki, anak perempuan, ayah, nenek dari ibu, istri, dan juga saudara laki-laki kandung. Untuk bagiannya, yang pertama, anak laki-laki di sini mendapatkan sisa karena zawil qorobah, dan anak perempuan juga sama mendapatkan sisa. Lalu ayah di sini karena zawil furud mendapatkan 1/6. Nenek dari ibu di sini mahjub atau tertutup
karena adanya ayah dan dawil furu. Lalu di sini istri mendapatkan 1/8 karena dawil furud, dan di sini saudara laki-laki kandung mahjub karena adanya ayah dan juga furu. Langsung saja, karena di sini ada angka 6 dan 8, maka KPK-nya 24. Lalu langsung dibagi 24 dibagi 1/6, 4, 24 dibagi 1/8, 3. Sisanya yang mana penjumlahan dari 4 dan 3 adalah 7, lalu 24 dikurangi 7 adalah 17, yang mana itu adalah merupakan bagian dari anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, di sini untuk menghitung bagian dari masing-masing anak laki-laki dan anak perempuan sama, kita harus mengalihkan dengan asal masalah baru. Yang mana asal masalah baru tersebut adalah jumlah dari bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Yang mana bagian dari anak laki-laki adalah 2 dan bagian dari anak perempuan adalah 1. Maka ini juga dikali 3 sama dengan 72. Lalu ini juga sama, sampai ke bawah caranya sama. Nah, 51 ini dibagi menjadi 3, yang mana 2 bagian anak laki-laki dan 1 bagian anak perempuan. Di sini anak laki-laki mendapat 34 dan di sini anak perempuan mendapatkan 17. Lalu sama caranya seperti yang tadi, langsung dibagi dengan 72 dikalikan harta warisan sama dengan 283.000. Di sini juga sama caranya, kali harta warisan sama dengan 142.000. Di sini juga sama, dibagi dengan masalah dikali harta warisan sama dengan 100.000. Di sini juga sama, dibagi asal masalah dikali harta warisan sama dengan 75.000 dan jumlahnya sama dengan 600.000. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Baik, di sini kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Langsung saja kita bagi per ahli warisnya. Yang pertama adalah suami. Di sini karena dawil furud mendapatkan 1/4 karena terdapat furu atau keturunan. Ibu di sini mendapatkan 1/6 karena terdapat keturunan. Saudara laki-laki kandung di sini mahjub karena terdapat keturunan dan juga terdapat ayah. Cucu perempuan dari anak laki-laki di sini sisa karena dawil korobah. Lalu saudara perempuan kandung di sini mendapatkan mahjub karena bersama dengan saudara laki-laki kandung, dan juga ayah di sini mendapatkan 1/6 karena terdapat keturunan. Baik, langsung saja kita cari asal masalahnya, yakni 12. Langsung dibagi dengan 1/4, 3. Dibagi dengan 1/6 adalah 2. Di sini sisa, mahjub tidak mendapatkan apa-apa, dan 12 dibagi 1/6 adalah 2. Bagian dari cucu perempuan di sini adalah sisa, yang mana kita harus menjumlahkan asal masalahnya terlebih dulu. 3 ditambah 2, 5 ditambah 7, 5 ditambah 2 sama dengan 7, maka 12 dikurangi 7, maka sisanya adalah 5. Merupakan bagian dari cucu perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Baik, langsung saja kita bisa hitung. Dibagi dengan asal masalah dikali dengan harta warisan 75.000 per 12 dikali 300.000 sama dengan 50.000. 5 per 12 dikali 300.000 sama dengan 150.000.
dan 2 per 12 dikali 300.000 sama dengan 50.000. Apabila dijumlahkan maka sama dengan 300.000. Baik, kita lanjut ke contoh soal perspektif Hazairi. Baik, selanjutnya kita menuju ke tata cara penghitungan waris menurut perspektif Hazairi. Sama ahli warisnya seperti contoh soal pertama. Di sini kalau dari Hazairi, anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan sisa karena anak laki-laki dan anak perempuan merupakan dzawil qorobah. Lalu ayah di sini mendapatkan 1/6 karena dzawil furu'. Lalu nenek dari ibu di sini mendapatkan 1/6 karena mawali dari ibu atau ahli waris pengganti. Jadi karena di sini ibu sudah meninggal, lalu tertinggal nenek, maka di sini bagian nenek adalah sama dengan bagian ibu. Lalu istri mendapatkan 1/8 karena dzawil furud, dan saudara laki-laki kandung mahjub karena terdapat ayah dan juga keturunan atau anak laki-laki dan anak perempuan. Langsung saja di sini KPK-nya 24 4 4 3 berjumlah 11. 4 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 11, lalu dikurangi 11 ini nanti dikurangkan ke 24, yang mana tersisa 13. 13 ini merupakan bagian dari anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, untuk menentukan bagian dari anak laki-laki dan perempuan itu harus dikalikan dengan asal masalah baru yang berjumlah 3, yang mana 3 ini merupakan penjumlahan dari bagian anak laki-laki dan juga anak perempuan, sama dengan 72. Di sini sama, ini dikali 3, ini juga dikali 3 sama dengan 12, di sini juga dikali 3 sama dengan 12, dan di sini juga dikali 3 sama dengan 9. Lalu 39 ini dibagi menjadi 3, yang mana 2 bagian merupakan bagian dari anak laki-laki dan 1 bagian merupakan bagian dari anak perempuan. Di sini dibagi dengan asal masalah dikali dengan harta warisan sama dengan 217.000. Di sini juga dibagi asal masalah dikali dengan harta warisan sama dengan 108.000, dan di sini dibagi dengan asal masalah dan dikali dengan harta warisan sama dengan 100.000. Ini juga sama, hasilnya juga 100.000, dan di sini hasilnya adalah 75.000. Apabila ditotal merupakan 600.000. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Baik, selanjutnya adalah contoh soal yang kedua dari perspektif Hazairi. Langsung saja di sini suami mendapatkan bagian 1/4 karena dzawil furud dan juga terdapat keturunan. Ibu di sini mendapatkan 1/6 karena terdapat keturunan. Saudara di sini mahjub karena terdapat keturunan dan juga ayah. Cucu perempuan di sini adalah sisa karena dzawil qorobah. Saudara perempuan kandung di sini adalah mahjub karena terdapat keturunan, dan ayah di sini mendapatkan 1/6 karena terdapat keturunan. Lalu kita cari asal masalahnya, yakni 12. 12 dibagi 1/4 dikali 12 sama dengan 3, 1/4 dikali 12 sama dengan 2, mahjub, sisa mahjub, 1/6 dikali 12 sama dengan 2, sisanya adalah 5. Langsung saja kita kalikan dengan harta waris, yakni 3 per 12 dikali dengan 300.000 adalah
75.000 dibagi 12 dikali 300.000 sama dengan 50.000. 5 per 12 dikali 300.000 sama dengan 125.000. Dan 2 per 12 kali 300.000 sama dengan 50.000. Apabila dijumlahkan adalah 300.000. Baik, yang terakhir kita menuju contoh pembagian waris perspektif Syahrur. Baik, selanjutnya yakni contoh pembagian waris perspektif Syahrur. Baik, di sini anak laki-laki dan anak perempuan dalam perspektif Syahrur itu mendapatkan bagian yang sama, yang mana dalam prinsipnya itu terdapat pembagian secara bilateral atau sama rata, tidak condong kepada sistem patrilineal dan juga tidak condong kepada sistem matrilineal, yang mana Syahrur di sini lebih ke bilateral, artinya sama rata. Jadi anak laki-laki dan anak perempuan di sini mendapatkan 1 banding 1. 1 banding 1. Lalu untuk ayah di sini mendapatkan 1/6 seperti biasa karena tabil furud. Lalu nenek dari ibu mendapatkan 1/6, istri mendapatkan 1/8, dan saudara laki-laki kandung mendapatkan mahjub karena adanya ayah dan adanya keturunan. Baik, langsung saja di sini dalam perspektif Syahrur itu terdapat urutan dalam pembagiannya. Jadi yang pertama itu yang harus dibagi dengan harta warisan yang pertama adalah suami atau istri. Lalu urutan kedua adalah ayah atau kakek atau nenek. Lalu urutan yang ketiga adalah anak atau keturunan ke bawah. Jadi di sini yang harus dibagi dulu adalah istri. Langsung saja 1/8 dikali dengan harta warisan 600.000 sama dengan 75.000. Lalu urutan yang kedua yang harus dibagi adalah ayah atau kakek atau nenek. Karena di sini tidak ada kakek, maka kita bagi ayah dan nenek. Yang pertama ayah, kita bagi dari sisa 600.000 dikurangi 75.000 adalah 525.000. Di sini nenek mendapatkan 87.500 sama ayah juga mendapatkan 87.500. Lalu 87.500 ini dijumlah lalu dikurangi dengan 525.000, yang mana tersisa 350.000. 350.000 ini merupakan bagian dari anak laki-laki dan anak perempuan. Karena bagiannya adalah 1/1, maka tinggal dibagi 2, maka masing-masing mendapatkan 175.000 dan anak perempuan juga mendapatkan 175.000. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Baik, di sini kita masuk ke contoh yang kedua. Suami mendapatkan 1/4, ibu mendapatkan 1/6, saudara laki-laki kandung mahjub, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan sisa, saudara perempuan kandung mahjub, dan ayah mendapatkan 1/6. Sama, yang harus dibagi dulu adalah suami atau istri, lalu urutan kedua adalah ayah, kakek atau nenek,
atau ibu, lalu pembagian ketiga baru cucu, anak, dan keturunan ke bawah. Baik, langsung saja kita bagi. Urutan pertama adalah suami. Langsung saja dikalikan 300.000 sama dengan 75.000. Lalu urutan kedua adalah ibu dan ayah, yang mana kita kali dengan sisa dari 300.000 setelah dikurangi dengan 75.000, setelah 225.000 sama dengan 37.500. Sama ayah juga kita kalikan dengan 225.000 sama dengan 37.500, dan 37.500 ini kita jumlahkan dengan 37.500 yang mana berjumlah 75.000. Lalu kita kurangkan ke harta waris pembagian kedua, yakni 225.000, yang mana 225.000 setelah dikurangi 75.000 adalah bagian dari cucu, 150.000. Baik, sekian penjelasan dari saya terkait tentang contoh pembagian waris dari berbagai perspektif, mulai dari perspektif kompilasi hukum Islam, perspektif Syiah, perspektif Hazairin, dan juga perspektif Syahrur. Mungkin sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.